Alam Indonesia ini aku melihat secara visual Indonesia itu indah. Indonesia ini bangsa yang besar banget ya. Dengan keberagaman sukunya, keberagaman ras, agama. Tapi kaya sekali. Ya. Kaya dalam berbagai macam hal. Ya tadi kata Bung Karno, melihat apapun itu ya melihat Indonesia. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Kanda. Ya, Ini aku tadi lagi scroll HP, lihat ada puisinya dari Pak Soekarno. Pak Soekarno. Iya, Bung Karno. Bung Karno, Bung Karno. Presiden Indonesia kita yang pertama. Itu judulnya Aku Melihat Indonesia. Belum sih, belum. Sudah pernah dengar? Pernah tapi enggak. Bacain lah. Ya. Bacain ya. Simak baik-baik ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Wow. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Keren. Merinding ya. Merinding ya. Memang Pak Soekarno ini orangnya itu memang pencinta Indonesia banget ya. Ya, jadi tadi malam tuh saya dengar kajian tuh. Kan menghadiri kebetulan panitia Lailatul Ijtima gitu. Jadi ada penyampaian dari Kiai Haji Romo Syafi'i. Beliau mengatakan dulu itu kalau bicara tentang Bung, itu nggak semua orang dipanggil Bung. Oh gitu. Ya, Ada filosofinya ini ya. beliau menyampaikan saat itu, menurutnya ya, itu ada 3, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo. Oh itu. Ya, jadi penyampaian Bung itu luar biasa. Tidak semua orang dipanggil Bung. Ya mungkin nanti ada versi yang berbeda ya.
Tapi saya tertarik sih judulnya Melihat Indonesia. Kalau kamu gimana Sup melihat Indonesia Sup? Indonesia itu ya kita. Keren, keren, keren. Oke, Jawa, Jawa, Jawa. Bali, Buton, ya. Betul. Cuman outfitnya menggunakan Bali. Ya. Cina, Banjar, Banjar. 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 Banjar kan Kutai. Dua. Mama Kutai, Bapak Banjar. diambil semua jadinya nih. Ya enggak semua kan dua aja. Sumatera belum ada kita ya Sumatera ya. Nyaman tuh dua kan. Kita mah satu aja. Belum ketambahan Jawa dari Wah, Iya. tambahan Amin. Jawa lagi ya. Jawa Gimana? Tenggarong nih. Kita belum punya teman orang Sumatera ya. Sumatera siapa? Nggak ada kayaknya. Kayaknya harus dicari. Nggak usah juga dicari. Maksudnya kan Biar ada pertemanan tuh Bhinneka natural. Tunggal Ika-nya ini. Ya enggak, kita sudah mewakili Oh iya. sebanu lah, kebinekaan lah. Nah terus lanjut Sob, gimana? Ya, Indonesia itu ya kita. Ya. Kita, ya tadi kata Bung Karno, melihat apapun itu ya melihat Indonesia. Indonesia ini bangsa besar, luar biasa. Bahkan di beberapa pembahasan kita yang lain kita mengatakan bahwa bagian Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia. Peradaban yang luar biasa, bangsa yang besar. Bahkan ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus itu bukan kemerdekaan Republik, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu. Walaupun nanti ini perdebatan ya, tapi intinya bangsa kita itu bangsa besar. Ya Indonesia itu kita. Kita melihat dari tumpah darah kita di Indonesia, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso kalau orang Jawa kan. Bopo Angkoso. Ya, Ibu Pertiwi, Bapak Angkoso. Ya, itu. Ya, betul. Itu simbol-simbol yang diajarkan oleh leluhur bangsa kita yang sangat luhur gitu. Jadi kita punya ajaran-ajaran luhur yang luar biasa. Itu Indonesia. Betul. Kamu Rip, gimana sih melihat Indonesia? Boleh dong ya. Iya dong. Setiap kita punya persepsi tentang Indonesia. Kalau kamu melihat gimana Rip? Setuju dengan yang disampaikan Mas Gus tadi ya. Mas Gus ya. Gus ini, memang Gus ini tenanan Ya, nih. setelannya Sesuai, bagus kan? banget ya. Wah, dukun ini. Memang Indonesia ini bangsa yang besar banget ya. Dengan keberagaman sukunya, keberagaman ras, agama, ribuan pulaunya. Negara yang berkembang dan masih harus berkembang sekali, harus pesat lah. Maksudnya banyak banget yang harus kita kembangkan dari Indonesia ini. Selama ini yang paling sering dieksploitasi adalah kan sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alam. Disayangkan banget dengan banyaknya keberagaman suku, ras, budaya segala macam. Sumber daya manusianya kurang. Maksudnya kurang ditingkatkan. Kita dari literasinya mungkin kita tahu sendiri literasi Indonesia ini sangat rendah banget. Benar. Sebenarnya itu masih bisa banget ditingkatkan. Budayanya, kita ambil contoh Jepang dengan komiknya yang Manga. manganya itu yang bisa mendunia. Bisa banget sebenarnya Indonesia memanfaatkan kebudayaannya sendiri untuk go internasional, untuk dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Bukan cuma Bali doang yang dikenal oleh negara lain. Ya. Ya. Sayang banget itu. Menurutku sih begitu. Masih banyak yang harus kita Harus di banggakan luar dari sana kan Indonesia kalau ini. tanya Indonesia sama Bali, Indonesia nggak tahu. Tapi Bali tahu. Karena Indonesia tuh memang di mananya Bali. mayoritasnya kan orang mancanegara ke Bali ya. Ya, kalau mungkin sekarang mungkin sudah lebih terbuka sih. Itu kan dulu kan apa namanya media sosial dan lain-lain belum seterbuka seperti saat ini. Betul. Kamu tadi kan sudah bacakan tentang puisi tentang melihat Indonesia dari Bung Karno. Kalau kamu sendiri mandang Indonesia gimana Ki? Wih. Kalau secara visual ya, aku memandang Indonesia kan karena Siap. sering menjelajah, wes. Menikmati alam Indonesia ini aku melihat secara visual Indonesia itu indah. Indah dari bentuk kepulauannya, gunung-gunungnya yang seperti tadi dikatakan Pak Soekarno dalam puisinya. Aku melihat Indonesia itu karena keindahannya itu tadi. Jadi
Minum. Iya. Jadi di Indonesia ini seperti yang dikatakan Bung Karno, tidak hanya pendengaranku aja yang aku kerahkan untuk mendengarkan Indonesia tadi, tapi penglihatanku pun yang paling utama itu aku melihat Indonesia itu dari segi visualnya tadi. Gunung, laut, aku suka banget. Kenapa? Aku pernah bilang gini bahwa aku nggak mau keluar negeri sebelum aku menjelajahi seluruh Indonesia ini. Gunung yang paling keren selama ini. Sudah dinaik. Ya Semeru lah. Semeru. Karena kan aku baru ke Semeru, yang lain belum. Yang lain belum. Yang lain cuma lihat di media sosial aja. iya. Tapi pengen banget tuh ke Lombok, ke Rinjani, ke Gunung Gede di Bali, sekalian pantai-pantainya kan. Kirain sudah kayak Agam Rinjani ya. Aduh, jangan dulu lah. Budgetnya ini kurang. Pusing aku mau ngomong apa? Cuma Indonesia itu indah memang. Iya. Iya. Kalau saya melihat Indonesia itu pertama dari banyak hal ya, banyak sisi ya. Bisa dilihat dari historinya, punya sejarah peradaban yang panjang dan besar. Pernah bukan menaklukkan, tapi kekuasaannya itu sampai Asia Tenggara, bahkan sampai Afrika. Bagaimana Sriwijaya itu bisa kekuasaannya sebesar itu ya. Majapahit pun sama. Dari sisi alamnya itu secara visual, sisi alamnya, sisi manusianya, budayanya, apa yang kita ini kaya sekali, kaya dalam berbagai macam hal. Kita juga bisa melihat dari apa ya, kalau kita bisa bilang itu hubungan manusianya gimana antara satu dengan lain, suku satu dengan suku yang lain itu punya masing-masing ciri khas. Betul. Sunda dengan gayanya sendiri, Batak dengan gayanya sendiri. Jadi kita kaya sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita melihat Indonesia itu, saya mengutip dari Cak Non ya. Kalau Indonesia itu ibaratnya mangkok, Ya. yang mangkok soto. Soto itu ada ayam di dalam ya. Mungkin Cak Non nggak gunakan soto, saya lupa. Tapi saya gunakan mungkin soto ya. Kita gunakan soto aja. Jadi soto itu ada ayamnya kan. Terus mihun ya. Ada lontong, ada telur, ada santan kuahnya lah ya. Kuah, ada daun bawangnya, ada bawang goreng apa? Sendok. Ya, ada macam-macam gitu. Tapi kalau kita pisahkan, misalnya ayam dipisah, enggak jadi soto ya ayam. Lontong kita pisahkan ya lontong. Tapi ketika semua unsur-unsur digabung dalam satu mangkok tadi, jadinya soto. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara Kalimantan, ya kita bilang itu Indonesia. Suku apapun di dalamnya. Kita bicara Sumatera, Jawa, Bali, Ambon, Maluku, Papua, itu Indonesia. Pernah nggak lihat di Instagram baru-baru ini yang tentang IKN itu, yang bisa dibilang mau ditinggalkan tuh. Kemudian komentar-komentar netizen saya baca ya. Sudah Kalimantan ini pisah aja sudah dari Indonesia gitu. Menurut kalian gimana tuh? Kenapa harus pisah? Ya karena Komentar netizen tadi itu ya. ya komentar netizen sama terkait apa ya, banyaknya sumber daya alam yang diambil tapi kembali ke Kalimantan tuh sedikit. Banyaknya berpusat ke Jawa. Jadi kalau ya sudah, itu komentar-komentar netizen saja. Tapi satu sisi dibilang benar, ya benar, karena banyak lari ke pusat ya, walaupun nanti dibagi ke daerah-daerah. Nah kalau menurut kalian tuh memandang itu gimana? Ya Kalimantan kalau pisah ya nggak jadi Indonesia. Nggak jadi Indonesia. Tuh. Namanya kita Nusantara itu kan Nusa Antara. Kita pernah bahas di beberapa video kita juga kan. Kerajaan tertua kita itu kan Kutai, tapi kan naskahnya itu yang menyebutkan nama Kutai itu nggak ada, tapi yang lebih tua disebutkan Nusantara. Gitu. Nusantara. Jadi Nusantara itu Indonesia gitu. Walaupun penyebutan Indonesia itu lebih baru ya. Ya. Namanya Nusantara ini ya terdiri dari berbagai macam pulau-pulau. Kan Nusa itu kan pulau ya. Pulau. Antara, jadi di antara pulau-pulau.
Nah, jadi banyak pulau, ya itulah Indonesia. Kalau Amerika itu kan satu benua, ya kan? Dia nggak terpisah-pisah, harus satu benua utuh gitu. Beda dengan Indonesia. Walaupun mereka itu banyak juga ininya, macam-macamnya, tapi tidak sebanyak Indonesia juga. Sukunya lebih banyak Indonesia. Beberapa literatur juga kemarin kita di beberapa video kita menyatakan bahwa ternyata Amerika juga asalnya dari Inggris juga kan gitu. Sama juga kayak Australia yang gede pulaunya, ternyata juga kan dari satu ini aja gitu. Beda dengan Indonesia yang berpulau-pulau, geografisnya beda-beda, terus kemudian suku-sukunya beda-beda, bahasanya beda-beda. Kita sangat kaya sekali. Kaya dari perihal suku bangsa, kaya adat istiadat, kaya SDM-nya, SDA-nya, sumber daya alamnya kita kaya luar biasa. Cuman ya itu problemnya memang faktanya sekarang ini kan banyak korupsi kan gitu. Iya gitu. Nah, itu problem yang harus kita hadapi bersama, realitasnya begitu. Kan pernah Pak Mahfud MD kan pernah ngomong ya, seandainya sumber daya alam kita tuh nggak dikorupsi, Iya. wah kita nih kaya semua, sudah dijamin sama negara semua sudah. Setiap orang tuh dapat berapa juta tuh tiap bulan tuh, kata Pak Mahfud itu. Tanpa kerja. Tanpa kerja. Nah, itu. Seandainya itu bisa benar terjadi, wah itu luar biasa. Malam ini ramai sekali ya. Jadi ada ulang tahun. Malam ini di tetangga kita ada ulang tahun, pesawat lewat. Jadi seru banget ya, seru bicara tentang Indonesia. Ini bulannya lagi gede juga. Bulannya lagi, oh iya, belum sempurna tapi ya, atau sudah lewat? Sudah lewat. Udah lewat. Ini indahnya alam Indonesia. Dah. Kalau Murib, setuju nggak Kalimantan itu? Atau komentar yang tadi tuh, gimana? Ya tetap nggak mungkin lah kalau Kalimantan harus berpisah dari Indonesia dan membuat negara sendiri, itu nggak mungkin. Butuh proses yang panjang. Kalau mampu, kira-kira mampu nggak? Andai bisa, misalnya nih ya, ini kita tidak mempropaganda untuk pisah, enggak. Ini pendapat ya. Andai Kalimantan berdiri sendiri sebagai sebuah negara, misalnya. Enggak sih. Masih ada ketergantungan lah dengan pulau-pulau yang lain. Kalau Kalimantan penuh kaya dengan sumber daya alam, tambang apa segala macam, iya benar. Tapi kan tetap butuh yang lain lah. Nggak mungkin kita cuma makan batu bara doang. Iya, butuh sumber daya yang lain. Ya karena kita beras impor dari Sulawesi, ambil dari Sulawesi ya. Kopi aja Jawa, kita kopi. kurang banget nih di Kalimantan kan. Sayang nikmati banget kalau kopi. harus ditemukan. Ya memang tadi itu sumber daya manusianya harus ditingkatkan, korupsinya harus dikurangi kan, dihilangkan kalau bisa. Ya itu tadi dari sumber daya manusianya yang benar-benar harus diperbaikin untuk menjadikan Indonesia ini utuh kembali. Sayang banget kalau ya korupsi yang sebesar-besar itulah kalau masih terus dibiarkan. Tapi Kalimantan kan nggak punya sejarah untuk kan, yang punya sejarah mau melepaskan diri kan cuman Papua sama Aceh. Karena saya baca komentar tuh gini. Sudah Kalimantan lepas saja dari Indonesia. Ikut Brunei aja gimana? Karena Brunei kan kaya lah ya. Dengan negara sekecil itu dia kaya. Negara Borneo gitu ya. Gabung. Tapi kalau bicara bisa ya, seandainya kalau ditanya bisa atau enggak, kalau menurutku walaupun kita nggak sepakat ya, beda pendapat sama Nggak apa-apa, aku bisa. Kalau menurutku sih bisa. Itu sangat bisa. Perkara memang di Kalimantan itu belum ada semua, ya itu nanti berproses. Ya, contohnya aja yang nggak besar negaranya, satu Brunei, dua Singapura. Nah, mereka bisa kok jadi negara walaupun wilayahnya nggak besar gitu. Tapi sekali lagi ini bukan kita propaganda. Betul kan Kalimantan pisah. Enggak. Bukan pengen. Ini nanti dikasih time ya, biar nggak dipotong ya ini. Bicaranya kan cuman bisa nggak bisa aja, bukan mau memisahkan diri nggak gitu. Tapi kalau aku sih Pat ya, aku nggak sepakat Kalimantan harus pisah dari Indonesia. Kenapa? Karena aku cinta Indonesia. Terlepas dari orang-orangnya yang memang sumber daya yang dikatakan Arif tadi, banyak yang keblinger Apalagi apa itu banyak ya? istilah yang saya bingung ya. Keblinger maksudnya keterlaluan dengan memanfaatkan sumber daya alamnya tadi, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk menghasilkan, memperkaya dirinya sendiri. Tapi di sisi lain
kenapa harus Kalimantan harus tetap ada di Indonesia? Itu karena memang secara administrasi, Makan dulu. secara administrasi, Kalimantan ini harus bersatu dengan Indonesia. Nah, kalau Kalimantan lepas dari Indonesia berarti bukan kayak soto tadi ya? Bukan, nah itu tadi analoginya yang kamu bilang tadi. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia ya, karena lepas kan. Tapi jangan sampai lah. Karena Indonesia ini bersatu berkat nenek moyang, berkat pahlawan-pahlawan. Nah, Susah payah loh ya. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau nanti dipisahkan Kalimantan dari Sabang sampai mana nih? dari Sabang, Jawa, muter ya? Muter, Balik Bali. Kalimantan. Iya, karena kalau sudah ke Kalimantan, Iya, keluar nanti negeri sudah. Luar negeri. Janganlah. Sayang banget. Aku masih cinta Indonesia. Walaupun nggak jelas orang-orangnya. Oknum yang dia. Kita tetap harus sayang. Ya, mungkin alamnya luar biasa. Historis secara sejarah juga luar biasa, secara historis. Kemudian budayanya dan lain-lain itu luar biasa. Cuma mungkin yang nggak siap itu ya manusianya. Manusianya. Tapi pertanyaannya, kita ini memang bodoh atau dibodoh-bodohi, atau kita itu, kalau ada ungkapan gini, sebenarnya negara-negara maju itu tidak menginginkan negara berkembang itu maju. Jadi dibuatlah sistem seperti kita ini supaya bodoh dengan kita sendiri. Misalnya contoh kayak Satu, sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu dibikin sistem kapitalis. Kapitalis ini kan buatannya Amerika. Termasuk juga kalau kita bicara konspirasi itu kan tentang uang kertas. Nah, itu kan konspirasi sekali gitu. Konspirasi sekali. Uang kertas itu ya bahasa kasarnya kalau di teori konspirasi itu ya itu pembodohan kan gitu. Bahasa kasarnya kan begitu. Ada orang kertas kok tiba-tiba aja ada nominalnya kan begitu. Maka nanti akhirnya ada beberapa kelompok yang kemudian mereka punya gerakan untuk kembali ke zaman dulu, pakai emas, dinar, dirham, itu kembali ke situ lagi, diajaknya kembali ke situ lagi. Ada yang salah nggak? Ya nggak salah juga sebenarnya, karena memang emas sama perak ini memang nggak lekang oleh waktu kan nilainya gitu. Nah, beda dengan kertas ya, uang kertas yang selalu ada inflasi gitu. Dan inflasi ini dari mana sih sebenarnya? Ya kan itu kan settingannya mereka semua. Ini Ya, kalau mereka yang menentukan harga, bicara konspirasi ya gitu. Ya, mereka yang menentukan harga, mereka yang atur sistem, kita yang Selama ini kan global dunia itu selalu berbicara tolak ukurnya adalah USD. Ya kan, US dollar itu jadi patokan terus. Maka sekarang ada gerakan yang di sebelahnya lagi membuat BRIC kan. BRIC ini gerakannya dedolarisasi. Itu biar dolar nggak selalu berkuasa. Ya, supaya dolar nggak selalu berkuasa. Jadi kalau anggotanya BRIC ini mereka sudah sepakat, termasuk Indonesia gabung di BRIC itu. Jadi transaksinya anggotanya BRIC ini menggunakan mata uang negara masing-masing. Oh iya, Jadi nggak pakai tolak ukurnya USD lagi. Oh iya. ya karena Paham. 50.000 dulu sama sekarang beda ya. Beda. Padahal nominalnya 50.000. Dulu 50.000 bisa beli apa itu? Masih SD lah ya, 50.000 tuh. Megang kalau 50.000 di SD ya. SD aku di Jawa itu rasanya uang sangu itu cuman 150 perak. 500 sih masih. Masakan 150 perak. 50 perak itu dapat bakso. Ya namanya Bakso. di Jawa memang di saat itu memang sampai sekarang pun lebih murah juga. Kalau kamu waktu di sekarang. SD dah, Kalau di SD dikasih 50.000 beli pentol misalnya. waduh, Muntah ya. Murah banget. Bisa beli gerobaknya begini. 500 pun udah kenyang di saat itu ya. Sanggup paling 500 dulu, 500.000. Ya, kalau saya tuh pernah nemanin ibu saya waktu SD ya. Sering ke pasar. Jadi 50.000 tuh keranjangnya penuh, keranjang belanjaannya. Sekarang 50.000 kira-kira kalau kita
punya nih kita belanja. Ngopi dah. Cuma 2 gelas. 2 gelas. Dua gelas. 2 gelas sama satunya Air kopi, mineral. satunya ya air Iya lagi. mineral. Ya, culture shock juga kan beberapa orang Ya. kadang di sosial media itu kan orang Jawa, dulu tinggal di Jawa lama terus kemudian pindah ke Kalimantan. Culture shocknya kan mereka di sana 50.000 udah bisa belanja dapat banyak. Harian bisa. Di Kalimantan 200.000 itu nggak ada baunya gitu. 100.000, 200.000 itu nggak ada baunya gitu. Ya, Tuh, itu Karena sentralisasi industri juga kan banyaknya di di Jawa, betul. Jadi Makanya kan otomatis lebih murah. Makanya kan presiden kita ketujuh kan membuat gerakan itu namanya apa namanya? hilirisasi. Bukan. Apa namanya? Bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Wih. Nah, makanya kan IKN digeser ke Kalimantan. Supaya pembangunan itu merata gitu. Terlepas dari kontroversi ya, tapi menurutku itu bagus gitu. Sebagai kita yang tinggalnya di Kalimantan itu hal yang luar biasa. Walaupun pembangunan IKN ini penuh dengan debatable gitu ya, debatable. Ada yang setuju nggak setuju, tapi buat aku pribadi itu luar biasa gitu. Ya wajar sih kalau namanya usaha pemerintah untuk membangun tuh pasti ada pro kontra tuh pasti ada. Ada yang setuju, ada yang enggak tuh wajar lah. Sama kalau kita kembali melihat Indonesia, Samarinda ini, kota Samarinda yang kita tinggali nih, dan saya juga lahir di Samarinda. Ya, Lahir Samarinda? lahir di Samarinda. Lahir Samarinda, Rip. Ini aja lahirnya nggak di Samarinda, tapi dia sudah Jadi puluhan warga tahun di Samarinda. Samarinda. Naturalisasi lah ya. Sampai sudah punya cucu dia di Samarinda. Warga negara Lahirnya di Samarinda. Denmark. Demak. Samarinda ini menurut saya daerah-daerah lain juga ya, tapi karena saya orang Samarinda ya otomatis menggunakan kacamata sebagai orang Samarinda. Samarinda itu saya lihat sebagai bentuk kecil daripada Indonesia karena ada suku-suku di sini banyak banget. Oh ya. Saya waktu pernah kerja di pemilu tuh sebagai panitia di pemilu. Pernah ketemu sama Kapolsek. Kapolsek itu kebetulan sudah pernah bertugas di beberapa daerah. Gak usah disebut daerahnya. Tapi ketika bicara tentang Samarinda dia bilang gini, Samarinda ini secara suku sangat multikultural ya, heterogen, bermacam-macam tapi aman. Nyaris itu ya kalaupun ada masalah pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi aman, tentrem padahal di sini betul-betul berbaur banyak macam kan. Ada ya Jawanya banyak, Bugisnya banyak, Banjarnya sebagai memang orang suku Kalimantan banyak, Dayaknya iya, Kutai, ya ada Timur juga di sini, ada Buton juga, ada macam-macam lah, Batak, Sumatera juga banyak. Oh ya orang Toraja di sini juga banyak. Nasi Padang tuh banyak juga. Banyak. Dan itu semua berbaur dalam satu kota yang disebut Samarinda. Asik. Samarinda. Iya ya. Iya Tuh, juga loh. kalau saya lihat itu Samarinda ini sebagai miniatur daripada Indonesia ya dalam kacamata saya. Keren. Ya tentu keberagaman sukunya nggak lebih banyak dari Pulau Jawa ya. Karena dari dulu juga kita tahu pusat kota ya di sana. Jadi banyak lah yang merantaunya pasti ke sana. Ya. Tapi di kota-kota gede ya, Iya. metropolitan yang di Jakarta, Surabaya nomor 2 ya, Surabaya nomor 2. Itu yang memang betul-betul udah bercampur baur semua suku ada di sana. Kalau aku yang senang dari Samarinda atau Pulau Kalimantan ini ya iklimnya lebih stabil, nggak ada yang namanya gempa, nggak ada yang namanya letusan gunung Merapi segala macam. Itu kemarau pun masih ada hujannya, musim hujan pun masih ada panasnya juga, lebih stabil gitu, lebih enak. Itu sih yang aku lebih senang dari Kalimantan ini. Ya. Gimana orang yang lama Surabaya gimana? Apa ya? Tetap karena aku lahir di Samarinda, dulu pernah lama di Surabaya, hampir 12 tahunan ya. Iya ya. Itu kalau nyicil rumah lunas. Belum lama. Belum. Udah, ayo kalau tenor 10 tahun. Kalau nyicil mobil dapat 2 udah. Iya. Tapi memang Samarinda karena kota kelahiranku itu memang paling dirindukan ketika aku ngerantau di Surabaya. Yang aku rindukan pulang ke Samarinda tuh kulinernya, nasi kuning. Terus Kan di Jawa ada juga. tapi beda Suk. Oh beda. Bumbu merahnya itu loh. Oh iya. Terus kultur ketika berenang di Sungai Mahakam tuh nah. Ya.
Kan kalau di Surabaya aku dulu jarang berenang. Kenapa? Takut berenang di laut Bang. Kalau di Samarinda aku di tengah makam itu berenang berani aku. Serius tengah makam? Pernah kami nyari keong itu Sungai nyari kecil kan sungai makam. sungai makam di Mumus kali. di mana Tenggarong di Lotebu. Oh iya. Di Batu Dinding itu kan kami naik perahu. Dulu kan kakaknya mamaku itu kan orang Lotebu. Jadi kalau ada acara kecil-kecilan aja pasti ke sana karena dia anak pertama kan di Lotebu itu anak pertama. Dulu sering bantuin kakaknya mamaku itu, Dulak lah aku manggilnya. Sana sampai 1 mingguan, 3 hari nginep. Kalau sudah aku nginep ke sana, diajak main sama sepupu-sepupu naik ke tinting, perahu kecil itu, sampan itulah. Naik ke tinting kita ke tengah nyari tudai namanya. Hari ini. Nah, Ya, tudai kan hari ini. Kerang lah, dari kerang ke dasar sungai. Ya. Oh nyelam kami senangnya waktu itu Pak. Itulah yang kerindukan itu suasana bermainnya di Samarinda. Kalau di sana di Surabaya kan kerja. Kalau kata aku malah dibingungin sama orang Surabaya, kamu orang Surabaya ngerantaunya ke Kalimantan, kamu malah ngerantau ke Surabaya. Iya, tapi memang Karena dulu menuntut ilmu ya. Padahal ilmu Iya. jangan dituntut harusnya. Masuk penjara. penjara untuk ilmu. Itulah Kalimantan ini penuh dengan apa namanya kenangan-kenangan manis. Tetangga-tetangga manis. Ya itulah kita melihat Indonesia. Jadi Iya. saya pernah melihat salah satu video YouTube yang lama. Itu yang puisi yang disampaikan oleh Gusmus. Coba mungkin bisa dibuka puisinya. Buka aja puisi Indonesia Tanah Air Beta. Kamu senang dengan puisi malam ini ya? Wah suka. Saya memang memang anak sastra ya. Iya, iya. Melabeli diri Bahasa sendiri ya. aja. Indonesia tanah air beta. Indonesia Tanah Air Beta. Tapi di sini disclaimer juga, ini bukan mengubah lagu. Tapi Gusmus itu kalau saya melihat ingin membicarakan kondisi Indonesia saat ini. Ada situ. Jadi seingat saya ini ya. Jadi ini kan lagu ya. Ada lagu Indonesia Tanah Air Beta. Kalau nggak salah Indonesia tanah air siapa? Bukan ya? Pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Itu dulu. Iya. Kalau sekarang selalu dihina-hina bangsa. Tapi ini bukan mengubah lagu ya. Itu karya kan? Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Menurut saya lagu-lagu nasional yang nasional seperti ini, yang kemudian menceritakan, menggambarkan tentang Indonesia, ya sekarang itu orang-orangnya kemudian berbalik arah. Yang dulu lagu itu yang kita sudah sebutkan tadi kemudian berubah menjadi Indonesia dulu dipuja-puja, sekarang Indonesia itu dihina-hina oleh bangsanya sendiri. Padahal oknum yang melakukan kekeliruan-kekeliruan itu, tapi memang mempunyai dampak kepada masyarakat Indonesia secara luas. Dan banyak masyarakat atau bangsa kita sendiri lupa dengan dirinya sebagai jati diri bangsa Indonesia. Indonesia itu gimana sih? Misalnya Jawa dengan budayanya, ya nunduk itu mungkin dianggap sekarang tidak relevan. Ya lewat misalnya anak muda ya lewat aja ke orang tua. Kalau dulu kan ada bungkuk ya, itu Indonesia menurut saya. Salim ke orang tua. Salim ini kan Salim Ansori. teman kita. Maksudnya salim kepada orang tua itu juga menurut saya suatu budaya yang juga hampir hilang ya di generasi-generasi saat ini yang baru-baru ini. Dianggap sebagai suatu yang kaku. Makan bersama itu suatu yang sudah nggak relevan lagi. Kalaupun duduk sama-sama makan, matanya masing-masing ngelihat HP. Itu Indonesia saat ini. Tapi tidak mengecilkan ya, tapi budaya-budaya itu maksudnya yang tetap harus dipertahankan. Ya, masyarakat kita sekarang ini kenapa tadi kau berpikir banyak yang menghina Indonesia ini bukan karena apa ya? Karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Ada oknum-oknum yang berbuat tidak baik,
lantas kita juga tidak percaya. Sebenarnya sangat disayangkan. Kita cuma bisa menghina tapi tidak melihat ke diri sendiri. Benar. Karena yang korupsi itu bukan cuma pejabat, Bukan bahkan cuma pejabat. rakyatnya sendiri pun begitu. Rakyat. Ada truk yang lagi ngangkut bahan baku terguling. Jarah habis. Kasihan sampai yang punya truk itu ya. Itu Diam. dia. Benar, Dia nggak bisa ngapa-ngapain dia Bisa kan. ngapa-ngapain. Yang jarah banyak. Benar. Ya, itu kan disayangkan banget. Mental ya mental itu. Jadi nggak bisa nyalahkan cuma pemerintahnya doang. Ya kita harus berkaca diri sendiri, perbaiki diri sendiri juga. Berarti saat ini semua Kalangan. kalau kita bicara kerusakan mental, kerusakan moral itu dari atas sampai bawah itu terjadi. Sudah mengakar. Sudah Sayang mau terjadi. Kadang itu gerakan-gerakan yang menyatakan bahwa modernisasi itu yang akhirnya mengikis pendidikan budi luhur kita. Ya contohnya tadi itu kayak Salim gitu. Ansori. Di beberapa sekolah juga kan Orangnya terngiang-ngiang terus Aliman sore nih. di beberapa sekolah juga kan sekarang juga apa namanya dengan dalih supaya tidak dianggap berlebih-lebihan, terus kemudian enggak salim lagi sama gurunya tapi cukup jabat tangan seperti biasa. Iya. Nah itu kan ya kalau kita bicara profesionalisme itu betul-betul saja, tapi sekali lagi kita punya ajaran budi luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Dengan dalih-dalih profesionalisme, dengan dalih-dalih modernisasi, akhirnya hal itu ditinggalkan. Seandainya saja masyarakat Indonesia walaupun tidak berpendidikan, tapi mereka tetap menjalankan budi luhur, ajaran-ajaran leluhur kita, tidak ada korupsi. Ya karena sebenarnya itu karakter ya. Iya. Coba saya tanya ini teman-teman semuanya. Teman-teman. Kok kayak gayamu malam ini? Wis kayak ngomong tuh ada wis ya. Kamu nih, ini satu-satu ya. Saya mau nguji kalian ceritanya. Lima guru siap. Satu budaya yang luhur tadi, yang pandanganmu sudah hilang dari generasi ini, sebutkan satu apa? Dari pemuda sekarang itu kurang yang namanya sopan santun kayaknya. Sopan santun. Oke. Di apa? Spesifikkan lagi. Sopan santun Jadi, seperti apa contohnya? Ketika bicara sama orang tua, aku kan pernah nih bicara sama ponakanku. Kayaknya dia ngomong ke orang tua tuh, kalau dulu kan waktu aku kecil ngomong aku itu ke orang tua itu enggak boleh. Ya, bisa ditampar gitu sama orang besar ya. Ulun kalau bahasa Banjarnya kan ulun atau enggak saya. Alan ilin ulun. Ya itu dari gaya bicaranya sih, dari komunikasi anak muda ke orang tua itu kayaknya yang mulai berkurang karena terkikis dengan adanya bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa dari barat-barat itu, ke barat-baratan itu. Benar-benar. Jadi sopan santun dalam berbicara. Nah, kalau ya Kemdek, apa kira-kira Bagian terakhirnya habis. Habis dari bagian terakhirnya. Ya, memang kalau sopan santun tuh Mikir banyak keras banget ini. yang hilang. Ya, ada apa sebutkan satu yang nilai-nilai budi luhur yang sudah mulai terkikis di masa sekarang ini. Ada dua sih yang aku ingat. Apa boleh. Yang banyak. masih banyak Pak yang hilang dari Indonesia. Tenang aja. Banyak. Nyarinya susah kalau yang hilang gitu. Yang pertama itu saat kita menunjuk sesuatu. Menunjuk. Oke. Biasanya kita begini aja di sana, di sini. Ya, aku Yang kadang-kadang biasanya kan juga harusnya gitu. seperti ini. Memang itu lebih Itu Jawa ya? Jawa sih. Cuma kan tetap adabnya itu lebih. Atau kalaupun udah begini dia membuka tangan gitu ya. Nah, bisa. Atau nggak usah pakai dua tangan deh sih, satu tangan bisa. Terus yang kedua mungkin di saat kita lagi berjalan kaki, di depan ada orang tua yang jalan, kita nggak boleh mendahului. Oh ya. Tetap Tapi persiapan. repot ya kalau pakai motor itu ya. Iya, kan aku tadi ngomongin jalan kaki. Maka kalaupun dilewati tetap harus Permisi. gitu ya, bukan lagi buru-buru. set gitu aja. Budaya permisi itu. Doang. Itu sudah susah banget itu. Iya benar-benar, karena masalah nunjuk tadi itu sekarang bukan hanya begini ya, tapi kadang-kadang di mana? Situ nih. Jadi Daerah betul. ya kadang-kadang saya juga hilap ya gitu ya. Jadi kayak dan di situ
Kita mungkin lagi ngapainnya di situ langsung pakai leher. Padahal kalau secara di luar kan di sana Pak silakan kayak petugas hotel tuh. Mari teman, oh silakan di sana saya tunjukkan. Itu kan contoh. Kan abang leader. Nah, oke. Dua tadi sudah. Ya? Nah, kalau Habis sudah. Ada. Kamu pintar budaya. Tadi kan sudah masalah salim nih, coba ganti yang lain apa? Kalau aku lebih cenderung kepada rasa sih. Ngomong Rasul. Kalau sekali lagi ajaran luhur kita itu Indonesia itu bicaranya tuh selalu berbicara tentang rasa. Maka ketika muncul istilah profesionalisme, maka akhirnya rasa itu hilang. Itu. Jadi harusnya itu kan kita tuh kan punya empati yang tinggi, kita punya toleran yang tinggi, kita punya semua yang berkaitan dengan rasa. Kan memang leluhur-leluhur kita tuh kan mengajarkan itu, lebih cenderung kepada rasa. Karena ajaran leluhur itu berbicara tentang hakikat, bukan bicara tentang syariat kan, gitu nah. Kalau kan syariat dulu, terus kemudian torekot, ya kan, terus kemudian hakikat, terus kemudian terakhir ma'rifat. Oh iya. Itu. Kalau kita contohkan paling gampangnya makan itu, ini kita kita siapin semuanya itu makan. Terus kemudian torekotnya itu supaya bisa makan itu apa yang dilakukan itu torekotnya. Ya. Ma'rifatnya itu adalah kenyangnya itu ma'rifatnya, ya kan? Hasil daripada kita makan itu ini ma'rifat. Hakikatnya. Yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah pengalaman dari semua ini. Pengalaman dari semua ini yang kita rasakan ma'rifat. Nah, pendidikan budi pekerti luhur yang diajarkan oleh luhur kita itu sudah masuknya tuh ranahnya itu sebenarnya hakikat. Bukan bicara lagi tentang syariat, tapi ditarik lagi kembali dengan alasan profesionalisme, dengan alasan-alasan yang modernisasi, istilah-istilah modern itu, kita kembali lagi ke titik nol lagi gitu. Itu jadi akhirnya rasanya manusia itu sebagai orang yang berbudi pekerti luhur itu hilang. Bukan hilang lah, nggak tajam lagi akhirnya gitu rasa itu. Ya akhirnya munculnya ya kemudian itu tadi sopan santunnya kurang, adab-adabnya kurang gitu. Yang harusnya lewat orang. Kalau di Jawa itu ini pengalaman nyata ya, karena orang tua aku itu kalau di orang Jawa itu kita punya rang istilahnya itu. Rang itu apa ya? Silsilah itu kita tuh dari bapak itu ketemu tua. Jadi kalau bapak itu di usia mudanya tuh sudah dipanggil mbah gitu kan. Karena silsilahnya silsilah tua. Iya. Susunan silsilah itu ketemunya tua. Rumah kami itu dari jalan tuh masuk agak jauh. Karena halamannya luas. Jadi kalau bapak tuh duduk di depan rumah, ada cucu-cucu ponakan, cucu-cucu jauh itu lewat depan itu naik motor, itu turun itu dari motornya dimatiin, tuntun. Sampai sebegitu ya, jauh itu. Itu ajaran-ajaran budi pekerti luhur yang diajarkan oleh leluhur kita. Kalau sekarang mungkin digas aja, wah ada langsung gas aja. Nggak ngelihat malah, nggak ngelihat, nggak negur sama sekali gitu. Itu ajaran-ajaran luhur yang diajarkan oleh leluhur kita. Ya. Dan harusnya itu semua itu bisa terjadi ketika rasa kita tuh hidup. Tapi kalau sudah rasanya mati, hatinya mati lah bahasanya ya, hatinya mati, rasanya mati, itu susah. Kalau saya gini, melihat kalau bilang apa yang hilang ya, banyak. Kalau kita bilang kata Arif, banyak masih, memang banyak. Kita sebut sedikit lah. Misalnya gini, banyak hal-hal yang dianggap klinik atau dianggap mitos. Sepakat. Beberapa contoh gini ya, jangan main bola di dalam rumah, nanti ada yang sakit. Mungkin pernah atau dengar aturan-aturan seperti itu, norma-norma yang diterapkan di rumah masing-masing. Secara realita yang ada itu nggak mungkin, masa main bola ada yang sakit. Tapi ternyata dalam nilai-nilai yang ditanamkan itu maksudnya kalau main bola nanti ada yang pecah, kaca bisa pecah, barang-barang bisa jatuh. Terus ada lagi gini, jangan makan di depan pintu. Nanti ada yang meninggal. Seret dodo juga. Ya, padahal kalau saya lihat dulu rata-rata
terutama di Sulawesi ya, rumah-rumah itu kan rumah-rumah panggung tuh. Oh. Kalau makan di depan pintu memang ada yang bisa ada yang meninggal kalau jatuh. Kan rumahnya panggung ya. Iya kan rumah panggung, tangga-tangga tuh. Jadi bisa jadi kalau makan depan pintu bisa jatuh. Kemudian kalau kalau nyapu tuh harus bersih. Kalau nggak bersih nanti suaminya berewokan. Kalau sekarang berewok tuh ganteng-ganteng ya. Ya suaminya ganteng kan berewok kan. Tapi maksudnya apa ya? Kebersihan itu walaupun lebih kayak nakut-nakutin, tapi dia ingin mengajarkan nilai-nilai kayak gitu. Jangan nyanyi sambil ngomong atau nyanyi sambil masak. Oh ya. Ya. Karena nanti apa gitu. Padahal kan kita ngobrol tuh kan bisa muncrat tuh, masuk ke dalam makanan. Memang nggak pengaruh karena panasnya tadi, tapi secara apa ya, nyaman enggaknya tuh kan itu kan berpengaruh ya. Itu dalam hal-hal kecil. Kalau dalam ruang lingkup besarnya adalah bagaimana manusia Indonesia ya, oknum ya, nilai-nilai yang luhur adalah nilai-nilai luhur yang hilang itu bagaimana mereka bisa menghargai alam yang ada ini. Dulu misalnya pohon besar dihormati, kita tidak bilang menyembah ya, kategori menyembah sudah salah. Dalam Islam itu sudah keliru. Tapi penghormatan terhadap pohon maksudnya adalah ini yang memberikan kita oksigen. Ya memang kita bisa menciptakan oksigen sendiri. Kan enggak. Pohon jangan tapi ditebangin. Kalau sekarang kan sapu rata aja. Yang penting saya punya uang. Yaitu nilai-nilai menjaga keseimbangan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. NU sekali. NU sekali. Aku juga pernah ingat itu ya, dulu waktu zaman sekolah. Zaman sekolah ada pelajaran namanya muatan lokal itu. Bikin sapu biasanya itu. Sapu lidi. Di ujung diskusi kita lah ya. Ya. Ya kan? Boleh lanjut. Jadi di setiap sekolah mau pelajaran muatan lokal itu kita ditanamkan budaya-budaya kayak gotong royong, terus kerjasama dengan teman-teman. Jadi memupuk hal-hal kecil dimulai dari kebersamaan, mencintai kebersihan. Dulu kan disuruh bikin sapu lidi. Jadi itu pelajarannya adalah mencintai Indonesia itu cukup dengan dari hal-hal terkecil yang ada di sekitar kita dulu. Kayak nyapu sampai bersih, bekerja sama dengan tetangga, gotong royong lah. Bersatu kita kuat, bercerai kita lagi. Ulang. Gimana? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Gimana? Jadi yang benar apa ini? Statement closing tadi. Statement closing ini. Bersatu kita kuat. Bagus kata-katanya biar bagus closingnya ini. Kelamaan ini sudah berapa menit saya kan? Iya. Ya jadi melihat Indonesia itu dan hidup di Indonesia itu bukan hanya hari ini, tapi sampai menutup mata nanti. Dan di sini tempat kita lahir, tempat kita cari makan, tempat kita juga sampai akhir menutup mata kita juga akan di sini. Insya Allah ya kan dikuburkan di tanah ini. Maka jadilah manusia Indonesia yang kalau kata Cak Nun itu kita itu Garuda. Kita Garuda. Bukan burung emprit. Ganya apa? Ganya apa? Ganya apa? Tadi kau Garuda. Kita bangsa Garuda. Bangsa Garuda. Kirain ada singkatan. Enggak ada singkatan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Berbicara, gendang menjawab, tifa dari timur, menari tak lenyap. Sasando berdendam, hati pun melekat. Kita menyatu di nada yang hangat. Dengarlah dunia, suara kita menyapa. Perpaduan budaya yang tak terkira. Lagu ini melintasi ruang dan masa. Warisan abadi, cinta yang terbawa. Mari berdansa dalam irama
Ketikan kecapi melukis cerita, seruling bambu meniupkan asa.